Kita masuk ke materi. Nama saya Cahaya Firmansyah. Oke, sudah ya? Siap. Itu kurikulum fans saya. Saya isi Superman karena saya suka Superman, dan saya ingin mengajak adik-adik berpikir baik, berpikir positif. Jangan sampai Anda memikirkan menjadi penjahat. Jadilah menjadi pahlawan. Lanjut. Adik-adik, Situ Bondo itu berada di antara Banyu Blugur dan Banyu Putih. Panjangnya 110 km. Dan kabupaten kita ini masuk dalam kategori jalur pantura terpanjang, di mana jalannya dilewati bis, truk, dan teman-temannya. Ya. Kalau kita cek hasil analisa kepolisian, data pelanggaran lalu lintas untuk pelajar di tahun 2023 berjumlah 2.990. Di tahun 2024 dari Januari sampai Maret aja, nggak sampai sekarang. Dan sekarang masuk di bulan Juli, itu sudah mencapai 954, baru 3 bulan. Kalau sekarang sudah lebih. Adik-adik, tidak ada yang tahu kapan, di mana, dengan cara apa kita meninggal dunia. Dan tidak sedikit, lanjut, orang meninggal dunia karena kecelakaan di jalan raya. Seperti contoh tadi yang saya sampaikan, mungkin kalian masih SD ya. Anak SMA 1 Situ Bondo berangkat sekolah, masih makan dengan orang tuanya, pulang, sebelum pulang meninggal dunia kabar karena kecelakaan di Panji. Kalau nggak salah SMA Kampongan ya, atau rumahnya Kampongan, 2 orang kecelakaan di Pasar Panji. Itu takdir, Pak? Iya, takdir. Ketika Anda berangkat sudah tertib, ketika Anda berangkat sudah pakai helm, ketika Anda berangkat sudah pakai spion kanan dan kiri, ketika Anda berangkat sudah lampunya menyala, sudah tertib. Tapi ketika Anda tidak tertib dan terjadi kecelakaan, itu berarti Anda melawan takdir, memang menantang. Kalau takdir, ya, sudah waktunya, sudah Allah yang mengatur ya. Tapi semuanya juga kategorinya takdir. Tapi awali takdir Anda dengan kebaik, dia terhadap pahala. Lanjut. Ya, ingat pelanggaran awal dari kecelakaan. Oke adik-adik, itulah contoh-contoh kecelakaan. Perlu saya sampaikan apa? Intinya untuk mengingatkan adik-adik punya cita-cita. Saya yakin mungkin ada yang menjadi guru, menjadi polisi, polwan, dokter, ya, dokter, mungkin jadi tentara, jadi pengajar di universitas atau hal lainnya. Namun ketika adik-adik di usia adik-adik ini tidak adik-adik siapkan, maka cita-cita adik-adik hanya akan menjadi anak-anak saja. Tadi Bapak Pembina Upacara adalah Bapak KBU, Wakil Kasat Lantas kita. Beliau menyebutkan dalam sehari seluruh Indonesia orang meninggal sebanyak 1.300.000 per hari se-Indonesia, dan 20%-nya adalah pelajar. Bayangkan, dari 20% itu jika ada generasi muda yang sebetulnya berprestasi, sebetulnya anaknya pintar, sebetulnya anaknya cerdas, tapi ketika ikut-ikutan temannya, ikut-ikutan gengsi, dia menggunakan sepeda motor dengan tidak dilengkapi dan tidak mengetahui aturan lalu lintas dengan selayaknya, menerobos lampu merah, sudah menerobos lampu merah, nggak pakai helm. Oke ya, etika lalu lintas itu adalah sikap menghormati, menghargai, perilaku saling menghargai antara pengguna jalan, di mana di jalan raya, di tempat lalu lintas. Untuk apa? Untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu. Siap itu saya kira ada 3. Siap diri, siap kendaraan, dan siap mengatur lalu lintas. Siap diri itu gimana? Ya dirinya siap, nggak ngantuk, konsentrasi, nggak terpengaruh alkohol, terpengaruh obat-obatan, ya. Perlengkapan
perlengkapan berkendaranya juga siap. Apa perlengkapan berkendara? Ya helm, sarung tangannya, jaket, celana panjang. Kalau nggak pakai sepatu Pak, ditilang? Enggak, ya. Yang ditilang kalau nggak pakai helm, ya. Oke, lanjut. Siap kendaraan. Kendaraan yang bagaimana? Yang siap itu yang dikatakan siap. Rodanya dicek, ya. Kita harus siap kendaraannya. Tiap pagi dicek kendaraannya. Remnya, lampunya, spionnya, ya. Terus keadaan kendaraannya, ya. Saya cewek Pak, minta cek bapaknya. Oke. Jadi dari siap ada 3, 1 2 3. Mudah-mudahan semuanya selamat dan beberapa motivasi untuk adik-adik untuk selalu memiliki yang baik, berbuat yang baik biar hasilnya adik-adik terbaik. Oke, pertanyaannya, sebutkan faktor-faktor kecelakaan lalu lintas dan cara mengatasi tersebut. Dengan apa tadi? Apa? Kita tahu. Ya, angkat tangan. Angkat tangan. Helmnya. Sini, sini. Ayo maju sini. Nah. Yang pertama faktor manusia. Yang kedua faktor kendaraan. Yang ketiga faktor cuaca. Yang keempat Duh, kok banyak saya. Faktor apa? Faktor jalan, ya betul. Terus manusia yang bagaimana yang bisa bikin kecelakaan? yang konsumsi alkohol, atau tidak fokus. Oke. Faktor yang kedua, faktor apa tadi? Faktor kendaraan. Kendaraan bagaimana yang bikin kecelakaan? Yang kurang perawatan, tidak sesuai standar. Kurang pressure. Oke, kurang perawatan apa lagi? Faktor kendaraan kurang perawatan, terus apa lagi? Apa lagi? Tidak sesuai standar. Tidak sesuai SNI. Jadi, contohnya apa? Knalpot brong. Ya, sip. Terus faktor cuaca yang bagaimana di cuaca? Hujan, apa lagi? Ya, terus kabut. Terus kalau ada situasi kayak gitu, nggak usah jalan. Oh, itu ya. Faktor yang keempat, jalan yang bagaimana? Yang berlubang. Terus Tikungan. Jalan yang berliku-liku. Nanti kalau kita tahu temennya, kamu dapat kacanya. Oke ya. Jalannya gimana tadi? Tikungan. Tapi nggak ditikung dong ya. Terus cara mengatasinya dengan apa? Pelan-pelan. Oh ya. Nah. Terus ada 4 faktor. Cara mengatasinya dengan apa? 4 faktor ini? Berkendara sesuai aturan. Safety ring. Keselamatan berkendara. Ada 3 apa? 3 siap. 1 siap diri. Siap kendaraan. Siap membantu ya. Oh iya, siap menjadi. Itu masih ada. Ya, tepuk tangan sudah. Oke. Baik, adik-adik, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan itu bermanfaat. Jika ada kalimat atau kata-kata kami yang keliru, yang tidak enak di hati, mohon maaf.
Mungkin itu saja dari kami. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami bagi tepuk tangan untuk jajaran Taman Sari Kabupaten Situbondo.